Baru saja merayakan Hari Buruh pada 1 Mei 2026 kemarin, suasana di sana ternyata nggak cuma soal perayaan saja. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, memberikan sebuah peringatan keras soal kondisi ekonomi mereka. Intinya, ekonomi Singapura diprediksi nggak akan berlari sekencang biasanya. Pertumbuhannya diperkirakan bakal melambat di tahun 2026 ini. Kabar ini bukan sekedar omongan burung ya, karena narasi lengkapnya bisa kita cek langsung di sumber resminya, yaitu Prime Minister's Office Singapore dengan judul rilisan Prime Minister Lawrence Wong at May Day Rally 2026. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Singapura kan negara maju, kok bisa melambat? Jawabannya ada di poin akar masalahnya, yaitu ketidakpastian geopolitik global. PM Wong menjelaskan kalau dunia kita saat ini lagi nggak baik-baik saja. Banyak konflik dan ketegangan antar negara besar yang akhirnya bikin jalur perdagangan dunia jadi macet dan nggak menentu. Karena Singapura adalah negara dengan ekonomi terbuka, alias mereka hidup dari perdagangan dan hubungan dengan negara luar, otomatis kalau kondisi dunia lagi goyang, mereka bakal jadi yang pertama merasakan hantaman tersebut. Bayangkan saja, Singapura itu ibarat toko besar di tengah persimpangan jalan paling ramai di dunia. Kalau jalanannya lagi ricuh atau ada blokade di sana-sini, otomatis pembeli yang datang berkurang dan stok barang jadi susah masuk. Itulah gambaran sederhana kenapa stabilitas ekonomi mereka sekarang lagi diuji. Pernyataan PM Wong dalam dokumen resmi PMO Singapura tersebut sebenarnya adalah sebuah alarm buat kita semua di kawasan Asia Tenggara. Singapura seringkali jadi indikator atau wajah ekonomi regional. Kalau mereka mulai merasa harus mengerem karena kondisi dunia yang makin panas, artinya kita pun harus mulai bersiap-siap menghadapi dampak rambatannya. Meskipun pembahasannya soal ekonomi makro, PM Wong menyampaikannya dengan sangat gamblang agar masyarakatnya dan juga kita yang memantau dari luar paham bahwa tantangan di tahun 2026 ini bukan main-main. Pesan utamanya jelas, kita nggak bisa cuma mengandalkan cara-cara lama kalau kondisi dunianya sudah berubah drastis akibat konflik geopolitik yang nggak kunjung usai. Jadi, buat teman-teman yang sering memantau pergerakan ekonomi atau punya urusan bisnis yang berhubungan dengan negara tetangga, ada baiknya menjadikan pidato resmi dari Prime Minister's Office Singapore ini sebagai acuan utama. Ini adalah data paling valid untuk memahami kenapa Singapura mulai mengambil langkah waspada di tengah ketidakpastian global tahun ini. Tetap pantau terus perkembangannya ya. Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi kalau keran energi dunia tiba-tiba diputar sampai mati? Nah, situasi inilah yang sekarang lagi jadi obrolan panas di level internasional. Kalau kemarin kita bahas soal peringatan dari Perdana Menteri Singapura, kali ini kita harus bedah apa sih yang sebenarnya bikin ekonomi Singapura dan dunia jadi pusing tujuh keliling? Jawabannya adalah sebuah titik sempit di peta bernama Selat Hormuz. Menurut laporan dari kantor berita internasional AFP atau Agence France-Presse dalam artikelnya yang berjudul Singapore Economy to Slow This Year on Prolonged Hormuz Closure, masalah utamanya adalah blokade atau penutupan jalur laut tersebut. Mungkin buat sebagian orang, Selat Hormuz terdengar asing, tapi buat urusan dapur dunia, ini adalah jalur nyawa. Bayangkan saja, sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak dan gas bumi di dunia itu harus lewat selat kecil ini untuk sampai ke negara-negara pembeli. Jadi, kalau jalur ini terganggu, satu dunia bisa kena imbasnya. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Akar masalahnya adalah eskalasi konflik bersenjata yang pecah di kawasan Timur Tengah atau wilayah Teluk. Kondisi keamanan yang memburuk membuat Selat Hormuz terpaksa ditutup. Parahnya lagi, penutupan ini bukan cuma sehari dua hari, tapi sudah berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Bayangkan, selama 60 hari lebih, kapal-kapal tanker raksasa yang membawa energi nggak bisa lewat dengan bebas. Laporan AFP tadi menekankan bahwa blokade yang berkepanjangan inilah yang menjadi alasan utama kenapa ekonomi Singapura diprediksi melambat tahun 2026 ini. Sebagai negara yang nggak punya sumber daya alam sendiri, Singapura sangat bergantung pada kiriman energi dari luar untuk menjalankan pembangkit listrik, pabrik, hingga operasional pelabuhannya yang super sibuk. Ketika pasokan energi dunia tersendat di Selat Hormuz, harga minyak dan gas otomatis melonjak drastis karena barangnya jadi langka. Masalahnya bukan cuma soal bensin jadi mahal, tapi soal kepastian. Industri nggak suka dengan ketidakpastian. Dengan ditutupnya jalur distribusi energi terbesar itu, biaya logistik membengkak dan jadwal pengiriman barang jadi kacau balau. Efeknya, barang-barang jadi lebih mahal dan produksi melambat. Inilah yang disebut gangguan masif pada jalur distribusi energi global. Jadi kalau teman-teman baca berita dari AFP tadi, kita jadi paham bahwa krisis yang dialami Singapura ini bukan karena mereka salah kelola ekonomi, tapi karena faktor eksternal yang sangat kuat di Timur Tengah.
Penutupan Selat Hormuz selama 2 bulan ini benar-benar mengunci aliran energi dunia. Kita semua tentu berharap ketegangan di wilayah Teluk bisa segera meredah, karena selama jalur itu masih tertutup, tekanan ekonomi global, termasuk yang dirasakan tetangga kita, nggak akan selesai dalam waktu dekat. Tetap pantau terus perkembangannya ya, karena urusan di Selat Hormuz ini dampaknya beneran sampai ke dompet kita semua. Setelah kita tahu Selat Hormuz lagi macet total, dampaknya ternyata nggak cuma berhenti di harga bensin atau tarif listrik saja. Sekarang kita masuk ke bahasan yang paling bikin ibu-ibu rumah tangga dan kita semua pusing, yaitu urusan perut alias harga pangan. Ada peringatan serius nih, kalau harga kebutuhan pokok di seluruh Asia bakal melonjak dan ini susah banget buat dihindari. Kabar ini bukan sekadar nakut-nakutin ya, tapi memang sudah dipetakan oleh para ahli dan pemimpin kawasan. Berdasarkan laporan dari kantor berita bernama dalam artikel berjudul West Asia Conflict May Intensify Weigh on Economy, Singapore PM Wong, ada ancaman nyata soal transmisi inflasi. Istilah kerennya memang terdengar berat, tapi kalau kita sederhanakan, ini adalah efek domino yang bikin harga barang-barang di pasar jadi naik gila-gilaan. Nah, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Kenapa masalah energi di Timur Tengah bisa sampai ke piring makan kita di sini? Jadi, semuanya bekerja seperti susunan kartu domino yang jatuh satu persatu secara berurutan. Kartu pertama yang jatuh adalah sektor energi. Karena pasokan minyak dan gas terganggu, biaya operasional apapun yang pakai mesin jadi mahal. Lalu, kartu kedua yang jatuh adalah logistik dan produksi. Bayangkan, petani butuh solar buat traktor dan mesin penggiling padi. Pabrik makanan butuh listrik besar buat proses produk mereka. Truk-truk kontainer butuh bahan bakar buat kirim sayur dan beras dari desa ke kota. Ketika energi mahal, biaya produksi dan ongkos kirim otomatis ikut naik. Kartu ketiga dan yang paling terasa adalah harga pangan. Karena biaya tanam dan biaya kirim sudah naik duluan, pedagang di pasar nggak punya pilihan lain selain menaikkan harga jual ke konsumen. Inilah yang disebut PM Lawrence Wong dalam laporan bernama sebagai perambatan inflasi dari energi ke pangan yang akhirnya menyentuh seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini bikin wilayah Asia jadi salah satu yang paling rentan. Kenapa? Karena banyak negara di Asia, termasuk kita, sangat bergantung pada kelancaran arus barang internasional dan stabilitas harga energi global untuk menjaga harga pangan tetap murah. Begitu jalur energi di Timur Tengah goyang, stabilitas harga makanan di meja makan kita pun ikut terancam. Laporan dari bernama ini mengingatkan kita bahwa konflik di Asia Barat alias Timur Tengah bukan cuma urusan politik jauh di sana. Dampaknya nyata dan bisa membuat daya beli masyarakat menurun drastis karena uang yang biasanya cukup buat belanja seminggu, sekarang mungkin cuma cukup buat beberapa hari saja. Jadi kalau teman-teman mulai lihat harga-harga di pasar mulai merangkak naik di pertengahan tahun 2026 ini, itulah wujud nyata dari efek domino yang dipicu oleh krisis energi global tadi. Pesan dari berita bernama ini jelas, kita harus mulai pintar-pintar mengatur keuangan karena badai kenaikan harga ini diprediksi nggak akan selesai dalam waktu singkat. Tetap waspada dan terus pantau info-info ekonomi terbaru ya. Oke, kita lanjut lagi obrolannya. Setelah tadi kita bahas soal harga bensin yang naik dan merembet ke harga makanan, sekarang ada istilah yang mungkin terdengar lebih seram di telinga kita, yaitu resesi. Bayangkan resesi ini seperti sebuah mesin raksasa yang tadinya jalan kencang, tiba-tiba melambat drastis sampai hampir berhenti. Berdasarkan laporan mendalam dari Channel News Asia, CNA, yang berjudul Strait of Hormuz Crisis Won't Be Over Soon, Singapore can respond from a position of strength, ada peringatan kalau negara-negara yang sangat terbuka ekonominya, alias negara yang hidupnya sangat bergantung pada ekspor dan impor, lagi berada di zona merah. Mereka terancam jatuh ke jurang resesi global tahun 2026 ini. Lalu, apa sih yang sebenarnya jadi akar masalahnya? Kenapa ancaman resesi ini makin nyata? Pertama, ini soal ketergantungan. Wilayah Asia, termasuk tetangga kita Singapura, ternyata punya ketergantungan yang luar biasa tinggi terhadap komoditas kritis dari kawasan Teluk atau Timur Tengah. Komoditas kritis ini bukan cuma minyak, tapi juga bahan-bahan mentah lain yang jadi nyawa buat jalanin industri. Karena krisis di Selat Hormuz nggak kunjung selesai, pasokan ini jadi macet total. Ibarat kita mau masak tapi gas LPG-nya nggak ada yang jual, otomatis dapur berhenti ngebul kan? Begitulah kondisi pabrik-pabrik di Asia saat ini. Kedua, ada masalah penurunan permintaan global. Jadi begini ceritanya.
Karena harga barang di mana-mana udah terlanjur mahal akibat inflasi yang kita bahas di babak sebelumnya, orang-orang di seluruh dunia mulai ngerem belanja. Mereka yang tadinya mau beli gadget baru, mobil baru, atau belanja baju, jadi mikir dua kali. Ketika semua orang berhenti belanja, otomatis pesanan ke pabrik-pabrik jadi sepi. Nah, kalau ekspor sepi dan produksi macet, disitulah hantu resesi mulai datang mengetuk pintu. Dalam laporan Channel News Asia tersebut, disebutkan bahwa krisis di Selat Hormuz ini diprediksi nggak akan selesai dalam waktu singkat. Artinya, ketidakpastian ini bakal bertahan lama. Singapura sendiri memang mencoba tetap kuat karena punya cadangan uang yang banyak. Tapi sebagai negara yang sangat terbuka, mereka nggak bisa sendirian melawan badai ini. Kalau dunia lagi lesu, mereka pasti kena imbasnya juga. Ancaman resesi ini sebenarnya adalah pengingat buat kita semua bahwa ekonomi dunia itu sangat saling terhubung. Masalah di satu titik, Timur Tengah, bisa bikin orang kehilangan pekerjaan di titik lain, Asia, karena pabrik-pabrik berhenti beroperasi akibat sepi pesanan dan mahalnya biaya produksi. Jadi kalau teman-teman baca berita di CNA tadi, poin utamanya adalah kita harus bersiap untuk skenario terburuk. Resesi bukan berarti dunia kiamat, tapi artinya kita harus makin hemat dan waspada karena mesin ekonomi dunia lagi nggak sehat. Tetap update terus informasinya ya, supaya kita bisa curi start buat ambil langkah antisipasi. Nah, setelah kita muter-muter bahas soal krisis di Selat Hormuz dan ancaman resesi, sekarang saatnya kita bahas sesuatu yang dampaknya langsung terasa ke dompet dan aplikasi banking kita. Kabar kurang enak datang dari nilai tukar mata uang kita sendiri, rupiah, yang ternyata lagi meriang kalau berhadapan sama dolar Singapura atau SGD. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia dalam Market Update akhir April 2026, rupiah terpantau mengalami pelemahan yang cukup dalam. Bayangkan saja, di akhir April kemarin, 1 dolar Singapura sudah tembus ke angka 13.551 rupiah. Buat kita yang sering bolak-balik ke Singapura atau sekedar hobi belanja barang just tip dari sana, angka ini pasti bikin kita sedikit mengelus dada ya. Mungkin banyak yang bertanya, loh kok bisa rupiah melemah sejauh itu? Padahal kan kondisi di dalam negeri kelihatannya aman-aman saja. Nah, akar masalahnya sebenarnya adalah efek lanjutan dari gejolak global yang tadi kita bahas. Jadi begini penjelasannya dengan bahasa yang lebih simpel. Di dunia keuangan ada istilah yang namanya safe haven. Anggap saja ini sebagai tempat berlindung yang aman. Ketika dunia lagi kacau karena konflik di Timur Tengah dan jalur energi tersumbat, para investor besar di seluruh dunia jadi ketakutan. Mereka nggak mau naruh uang di tempat yang berisiko. Karena merasa dunia lagi nggak aman, para investor ini berbondong-bondong memindahkan uang mereka dari mata uang negara berkembang, seperti rupiah, ke mata uang yang dianggap lebih stabil dan tahan banting, seperti dolar Singapura. Singapura selama ini memang dikenal punya sistem keuangan yang sangat kokoh. Makanya di tengah krisis, dolar Singapura justru jadi incaran banyak orang. Hukum pasar pun berlaku, karena banyak yang mau beli dolar Singapura dan banyak yang melepas rupiah, otomatis harga dolar Singapura jadi makin mahal dan nilai rupiah kita jadi turun. Laporan CNBC Indonesia tersebut menyoroti bahwa sentimen negatif global inilah yang jadi mesin pendorong utama kenapa rupiah kita terperosok di akhir April 2026 kemarin. Dampaknya ke kita apa? Selain biaya liburan ke Universal Studios jadi makin mahal, kenaikan kurs ini juga bisa bikin harga barang-barang elektronik atau bahan baku yang kita impor lewat Singapura jadi ikut naik. Jadi, pelemahan rupiah ini sebenarnya adalah sinyal kalau krisis global memang sudah sampai ke depan rumah kita. Pesan dari laporan Market Update CNBC Indonesia ini jelas, kita harus lebih cermat mengatur rencana keuangan, terutama kalau ada keperluan yang pakai mata uang asing. Jangan sampai kita kaget lihat tagihan karena enggak memantau pergerakan kurs. Tetap tenang, pantau terus angka-angkanya, dan semoga kondisi global segera membaik supaya rupiah kita bisa kembali perkasa. Pernah nggak sih kamu merasa heran, kok bisa ya dolar Singapura tetap terlihat gagah perkasa, padahal ekonomi dunia lagi oleng dan rupiah kita lagi tertekan? Rasanya nggak adil ya, kita lagi pusing lihat angka 13.500-an per dolar Singapura, tapi mereka seolah anteng-anteng saja.
Nah, ternyata ada resep rahasia di balik kekuatan mata uang tetangga kita ini. Rahasia ini dibongkar dalam sebuah analisis menarik oleh The Business Times Singapore yang berjudul Analysis of SGD Strength Amid Global Energy Crisis. Di sana dijelaskan bahwa kegagahan dolar Singapura itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi cerdas para wasit keuangan mereka. Jadi begini ceritanya, kalau di Indonesia kita punya Bank Indonesia, di Singapura mereka punya Monetary Authority of Singapore atau MAS. Nah, MAS ini punya cara kerja yang agak beda dengan kebanyakan bank sentral di dunia. Kalau negara lain biasanya mengatur suku bunga buat menjaga ekonomi, Singapura lebih fokus mengatur nilai tukar mata uangnya sendiri. Akar masalah kenapa SGD bisa tetap perkasa adalah karena MAS sengaja memilih kebijakan pengetatan moneter. Apa sih maksudnya? Bahasa gampangnya begini, MAS sengaja membiarkan dan menjaga agar dolar Singapura tetap kuat dan mahal di pasar dunia. Kenapa mereka mau mata uangnya mahal? Bukannya kalau mahal orang jadi malas belanja ke sana. Nah, disinilah kuncinya. Singapura itu negara yang hampir semua kebutuhannya, mulai dari air, makanan, sampai energi, didatangkan dari luar negeri alias impor. Menurut analisis The Business Times Singapore, dengan menjaga dolar Singapura tetap kuat, harga barang-barang impor tadi nggak akan terasa terlalu mahal buat rakyat Singapura. Ini adalah jurus mereka buat melawan inflasi impor. Bayangkan, kalau uang mereka lemah saat harga energi global lagi naik gara-gara krisis Selat Hormuz, pasti harga-harga di Singapura bakal meledak nggak karuan. Jadi mata uang yang kuat itu ibarat tameng buat melindungi daya beli warga mereka. Strategi sengaja bikin mahal ini secara otomatis bikin dolar Singapura jadi magnet buat para investor global. Di saat mata uang negara lain lagi turun nilainya, investor melihat dolar Singapura sebagai tempat yang aman dan stabil untuk menaruh uang mereka. Inilah yang bikin nilai SGD terus naik dan bikin mata uang lain, termasuk rupiah, jadi kelihatan makin kecil di hadapan mereka. Jadi kalau teman-teman baca di The Business Times Singapore, kita jadi paham kalau kekuatan SGD itu adalah hasil pilihan sadar pemerintahnya untuk melindungi ekonomi domestik dari guncangan dunia. Mereka lebih memilih punya mata uang yang mahal supaya rakyatnya tetap bisa beli barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Memang sih, buat kita yang mau main ke sana jadi terasa berat banget di ongkos. Tapi itulah cara Singapura bertahan di tengah badai ekonomi 2026 ini. Tetap semangat ya, sambil kita pantau terus kapan kira-kira kurs ini bisa sedikit lebih bersahabat buat dompet kita. Sampailah kita di bagian akhir atau babak penutup dari rangkaian drama ekonomi global tahun 2026 ini. Setelah kita bedah soal blokade di Timur Tengah sampai strategi wasit keuangan Singapura, sekarang waktunya kita bicara soal efek nyatanya ke kita yang ada di Indonesia. Jujur saja, dampaknya ini menyerang dari dua sisi sekaligus, buat yang mau senang-senang, pariwisata, dan buat yang lagi cari uang, industri. Pertama, mari kita bicara soal urusan jalan-jalan. Buat teman-teman yang sudah punya rencana liburan ke Singapura, atau sekedar mau weekend getaway, angka 13.551 per SGD itu bukan sekedar angka di layar ponsel. Dampaknya sangat terasa di dompet. Bayangkan biaya tiket pesawat, hotel, sampai harga seporsi nasi ayam di sana kalau dikonversikan ke rupiah jadi terasa mahal banget. Kondisi ini bikin daya beli wisatawan kita menurun drastis. Yang biasanya bisa belanja banyak, sekarang mungkin harus lebih banyak cuci mata saja. Fenomena ini bukan tanpa dasar. Data dari Bank Indonesia atau GISDOR menunjukkan tren depresiasi atau pelemahan rupiah yang cukup tajam sepanjang kuartal kedua 2026 ini. Jadi, buat teman-teman yang merasa biaya perjalanan ke Singapura makin gak masuk akal, yaitu realita yang sedang terjadi karena nilai tukar kita yang sedang tertekan. Tapi, ada hal yang jauh lebih gawat daripada sekedar batal liburan, yaitu nasib industri manufaktur kita. Banyak pabrik di Indonesia yang bahan bakunya masih harus impor, dan seringkali transaksinya lewat Singapura atau menggunakan patokan mata uang yang kuat. Nah, disinilah masalahnya. Menurut laporan dari Bloomberg Technology mengenai data arus modal keluar kuartal kedua 2026, banyak investor yang menarik uangnya dari pasar domestik kita untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Akibatnya, rupiah kita makin lemah. Bagi pemilik pabrik atau pelaku industri manufaktur, pelemahan rupiah ini adalah mimpi buruk.
Kenapa? Karena mereka harus membayar bahan baku impor dengan harga yang jauh lebih mahal gara-gara konversi kurs tadi. Masalahnya, mereka nggak bisa serta-merta menaikkan harga jual barang ke konsumen karena takut nggak laku. Akhirnya, margin keuntungan perusahaan-perusahaan ini jadi tergerus alias makin tipis. Kalau ini dibiarkan lama-lama, kesehatan perusahaan bisa terganggu, dan dampaknya bisa merembet kemana-mana, termasuk ke urusan gaji atau operasional pabrik. Jadi, babak penutup ini memberikan kita gambaran utuh. Gejolak di Selat Hormuz yang tadinya terasa jauh di Timur Tengah sana, akhirnya sampai juga ke meja makan dan dompet kita di Indonesia melalui jalur nilai tukar. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan analisis Bloomberg Technoze, kita memang sedang berada di masa yang menantang. Pesan penutupnya, di tengah kondisi ekonomi yang serba mahal ini, kita harus lebih bijak mengelola keuangan. Pantau terus pergerakan kurs dan berita ekonomi, karena di tahun 2026 ini, perubahan kecil di belahan dunia lain bisa punya dampak besar buat kita di sini. Tetap waspada dan semangat ya teman-teman. Semoga badai ekonomi ini bisa segera kita lalui bersama.